Halo sobat, jumpa lagi kita kali ini. Saya akan menyajikan cerita dari daerah Kalimantan Selatan yang berjudul Putri Junjung Buir. Pada zaman dahulu, kala tepatnya di daerah Kalimantan Selatan berdirilah sebuah kerajaan bernama Amuntai. Suatu kerajaan yang subur di mana kerajaan saat itu dipimpin oleh dua orang raja yang bernama Raja Patmaraga abangnya dan adiknya bernama Raja Sukmaraga. Meski kerajaan Amuntai saat itu dipimpin oleh dua raja, namun rakyat di kerajaan Amuntai terkenal makmur, damai, dan sejahtera. Hal ini dikarenakan dua raja adik-beradik tersebut mampu memerintah kerajaan secara adil, bijaksana, dan rukun. Meskipun begitu, keduanya saling menghormati satu sama lain. Sayang, ada hal yang membuat kedua raja ini tidak begitu merasa bahagia, yaitu kedua raja tersebut sama-sama belum memiliki keturunan seorang anak pun. Setiap malam kedua raja itu rajin memohon doa kepada Yang Maha Kuasa agar mendapatkan keturunan. Secara khusus salah satunya yaitu Raja Sukmaraga berdoa meminta keturunan putra kembar. Dengan penantian yang panjang dan bertahun-tahun, akhirnya istri Raja Sukmaraga mengandung. Selama mengandung, Raja Sukmaraga merasa bahagia. Dengan penuh kebahagiaan, setiap malam Raja Sukmaraga mengelus-elus perut istrinya sambil berdoa dan berharap kepada Yang Maha Kuasa semoga anak yang dikandungan istrinya adalah putra kembar yang tampan. Semoga saja kakanda anak kita menjadi anak yang berbakti kelak, ujar istrinya. Tidak terasa hari berganti, bulan berganti, tibalah saatnya. 9 bulan telah berlalu, kini istrinya telah melahirkan anak. Dari Raja Sukmaraga dia dikaruniai putra kembar yang tampan. Begitu bahagianya Raja Sukmaraga. Kebahagiaan itu pun langsung diumumkan raja kepada seluruh rakyat kerajaan. Sang kakak Raja Patmaraga tentu ikut berbahagia juga melihat kelahiran bayi kembar keponakannya itu. Namun tidak dipungkiri, di dalam hati kakaknya sang raja muncul perasaan iri dan timbullah tekad ingin segera memiliki anak seperti adiknya. Bahkan dia merasa memiliki anak perempuan pun tidak menjadi masalah, tentu dia akan menerima dengan senang hati. Pada malam harinya, sebelum beranjak tidur, Raja Patmaraga memanjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa agar dia diberi petunjuk dan diberi keturunan anak. Di dalam tidurnya, sang raja bermimpi dia melihat sosok dirinya sendiri sedang bertapa di sebuah candi agung yang letaknya di luar kerajaan Amuntai. Dia pun tiba-tiba terbangun dan merasa bahwa mimpi itu terasa begitu nyata. Keesokan hari, Raja Patmaraga pergi menuju Candi Agung. Dia ditemani pengawal setianya yang bernama Datu Pucung. Datu Pucung adalah pengawal setia Raja Patmaraga. Sesampainya di Candi Agung, sang raja memberi pesan kepada Datu Pucung untuk selalu menjaganya agar tak ada seorang pun yang mengganggunya saat bertapa. Raja Patmaraga pun melangsungkan pertapaannya berhari-hari lamanya dan berbulan-bulan lamanya, hingga suatu hari dia selesai dan keluar dari pertapaannya. Dia sudah disambut oleh sang pengawal setianya yaitu Datu Pucung. Namun setelah lama bertapa, sang raja merasa belum mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu memiliki anak. Namun demikian dia yakin bahwa Tuhan telah memiliki rencana sendiri atas diri dan keturunan serta kerajaannya. Di tengah perjalanan pulang menuju istana, Raja Patmaraga berhenti di bawah pohon yang sangat besar dan rindang. Sejenak dia beristirahat di bawah pohon itu, kemudian merasa cukup dengan istirahatnya. Raja Patmaraga melanjutkan perjalanan pulang menuju istana Raja Patmaraga dan pengawalnya Datu Pucung. Berjalan menyusuri sebuah sungai yang jernih dan berarus cukup tenang. Tiba-tiba Raja melihat sesuatu. Apakah itu? Ujar sang raja. Sang raja segera menghampiri bayi itu. Raja Patmaraga mengambil kain tenun untuk dipakaikan ke bayi tersebut. Selang waktu sekitar setengah hari, Raja segera memerintahkan Datu Pucung untuk kembali ke istana dan menyampaikan pesan pada Raja Sukmaraga untuk menyiapkan semuanya sebelum sore. Perintah Raja mengumumkan segera kumpulkan 40 dayang sekarang juga, dan barang siapa bisa menyentuh sebuah kain dalam setengah hari akan diangkat menjadi pengasuh bayi sayembara itu. Seketika membuat warga desa gaduh. Banyak di antara mereka ragu untuk bisa memenuhi permintaan. Sangat banyak orang yang penasaran siapa yang bisa menenun kain dalam waktu setengah hari. Sementara itu, para wanita mulai menenun kain menggunakan benang terbaik yang mereka miliki. Sayangnya hingga waktu yang ditentukan tiba, tak ada seorang pun yang berhasil menyelesaikannya. Datu Pucung pun sampai merasa putus asa. Dia khawatir tidak bisa menemukan kain yang diminta.
dan Raja Patmaraga tak bisa membawa pulang bayi cantik yang ditemukan di Sungai Tadei. Hingga ada seorang gadis muda menawarkan hasil tenunnya. Silakan lihat hasil tenunan hamba, tolong periksalah dengan seksama. Ujar gadis itu, apakah kain ini cukup untuk menyelimuti bayi Baginda Raja? Hamba merasa sangat terhormat jika bisa menjadi pengasuh untuk putri Raja Patmaraga. Ujar gadis itu. Setelah memperoleh kain tenun, Datuk Pucung kemudian membawa Kuripan beserta 40 dayang menuju sungai untuk menjemput Raja Patmaraga dan bayinya. Mereka menyusuri lembah dan sungai. Sesampainya di tempat tujuan, sang raja menjadi senang karena kain tenun untuk sang bayi nampak begitu cantik. Aku akan membawamu pulang ke Amuntai, dan karena kamu aku temukan terapung di atas air sungai, maka aku akan memberimu nama Putri Junjung Buir. Bayi tersebut menanggapinya dengan senyuman, seolah ia mengerti dan menyetujui ucapan sang Raja Patmaraga. Setelah itu sang Raja Patmaraga, Putri Junjung Buir, Datuk Ujung Kuripan beserta para dayang kembali ke istana Amuntai. Sejak saat itu kerajaan Amuntai benar-benar diliputi kebahagiaan karena kedua raja telah dikaruniai anak. Negeri itu pun bahagia. Demikianlah cerita rakyat Putri Junjung Buir yang berasal dari Kalimantan Selatan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di cerita berikutnya.